Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi dengan mata pelajaran matematika. Kali ini kita akan belajar mengenai koordinat kutub dan koordinat kartesius. Nah, apa itu koordinat kutub dan apa itu koordinat kartesius? Mari kita ikuti pembelajaran kita. Sebelumnya kita akan mendefinisikan dulu apa itu koordinat kartesius dan apa itu koordinat kutub. Koordinat kartesius ini adalah suatu sistem koordinat untuk menentukan titik dengan menggunakan dua bilangan yang disebut dengan absis dan ordinat. Nah, misalkan titik A saya adalah ini. Ini adalah titik A. A-nya itu adalah koordinatnya adalah x, y. Nah, x, y inilah yang dinamakan dengan koordinat kartesius. Nah, disebut absis dan ordinat. Itu absis itu adalah x-nya, yaitu jarak A, titik A ini terhadap sumbu Y, terhadap sumbu Y ini sumbu Y. Nah, maka ini dinamakan X. Sedangkan X atau absis ya. Sedangkan ordinat itu adalah Y-nya, yaitu Y itu adalah jarak titik A terhadap sumbu X. Jarak titik A ini terhadap sumbu X, ini kan panjangnya sebagai Y. Ini dinamakan ordinat. Maka X-nya adalah absis, Y-nya adalah ordinat. Itu pada koordinat kartesius. Nah, pada koordinat kutub itu apa bedanya dengan koordinat kartesius? Kalau pada koordinat kartesius itu adalah ditentukan oleh dua buah bilangan yang disebut absis dan ordinat. Tetapi kalau pada koordinat kutub ini titik A ini merupakan sistem koordinat dua dimensi di mana tiap titik pada bidang ditentukan dengan jarak. Nah, titik A ini ditentukan oleh jaraknya adalah R, dan sudutnya adalah alfa. R-nya ini adalah jarak titik A terhadap titik O atau 0,0. Ini dinamakan R-nya. Sedangkan sudutnya ini adalah besar sudut antara OA dengan sumbu X positif. Nah, sumbu X positif itu berarti sumbu X yang sini. Kalau ini kan sumbu X negatif, berarti alfanya itu adalah di sini. Kalau kita nanti menentukan titik A ini, berarti bisa dinyatakan dalam koordinat kartesius X, Y, bisa juga dinyatakan sebagai A adalah R, alfa. Untuk lebih jelasnya nanti kita masuk pada bagaimana cara merubah antara koordinat kartesius menjadi koordinat kutub dan koordinat kutub menjadi koordinat kartesius. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai hubungan koordinat kutub dan koordinat kartesius. Perhatikan koordinat A ini merupakan suatu koordinat kutub yaitu R, alfa. Apa hubungannya R, alfa ini dengan E, Y? Sekarang kita lihat segitiga ini. Segitiga ini kita misalkan ini adalah A aksen, berarti A aksen A itu alfanya ada di sini. Maka dari ini kita dapat menentukan kosinus alfanya adalah, kita ingat kosinus adalah sami sampai sampingnya adalah X, miringnya adalah R. Berarti kita dapatkan dari ini X-nya adalah R cos alfa. Ini X adalah R cos alfa. Nah, sedangkan untuk sinusnya, sinus alfa, kita lihat sinus alfa. Sinus itu adalah demi depan dibagi miring. Depannya adalah Y, sedangkan miringnya adalah R. Maka untuk mencari Y-nya adalah R kali sin alfa. R kali sin alfa. Ini kalau kita merubah koordinat kutub ini menjadi koordinat kartesius. Sekarang untuk yang koordinat kartesius ke koordinat kutub. Misalkan di sini adalah A-nya adalah X, Y. Maka kita dapatkan
R-nya itu didapatkan dari, kalau X-nya diketahui, Y-nya diketahui, maka R-nya nanti didapatkan dari akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, mempergunakan apa? Mempergunakan teorema Pythagoras. Sedangkan alfanya, alfa itu bisa kita cari dengan mempergunakan tangan alfa, yaitu adalah tangan adalah desa, depan dibagi sampai, atau sinus alfa yaitu depan dibagi miring, atau kosinus alfa adalah X dibagi M. Nah, nanti lebih jelasnya akan kita lihat pada latihan soal. Yang jelas kalau kita mencari koordinat kartesius dari suatu koordinat kutub, maka kita mencari X dan mencari Y. X-nya adalah R cos alfa dan Y-nya adalah R sin alfa. Dari itu kita juga harus mengingat pada suatu koordinat kartesius ini di kuadran 1, di kuadran 2, di kuadran ketiga, di kuadran keempat. Kita lihat di sini. Di kuadran pertama ini X-nya adalah positif, Y-nya juga positif. Maka nanti nilainya pasti dia adalah positif, positif. Di kuadran kedua adalah X-nya negatif, Y-nya positif. Maka nanti koordinat kartesiusnya adalah negatif, positif. Di kuadran ketiga ini adalah X-nya negatif, Y-nya juga negatif. Maka nanti di kuadran ketiga negatif, negatif. Di kuadran keempat adalah positif, negatif. Apa itu? Itu terdapat dari X-nya positif, Y-nya yang negatif. Sedangkan untuk sudutnya, kalau di kuadran pertama ini kuadran 1 ini berada di antara 0 sampai X alfanya itu berada di antara 0 sampai 90. Nah, di kuadran 1. Di kuadran 2 itu adalah 90 sampai 180. Di kuadran ketiga itu adalah 180 sampai 270. Sedangkan di kuadran keempat itu adalah 270 sampai 360 derajat. Yang perlu kita ingat nanti pada saat kita mengerjakan soal-soal untuk koordinat kutub dan kartesius itu adalah ini. Nah, mari kita masuk pada latihan-latihan soalnya. Untuk contoh soal yang pertama itu diketahui koordinat kutubnya adalah 8,60. Maka bagaimana dengan koordinat kartesiusnya? Kartesiusnya bagaimana? Nah, ini kita identifikasi dulu. Ini R-nya adalah 8, sedangkan alfanya adalah 60 derajat. Berarti kan kita mencari X, Y berapa seperti itu. Maka kita cari di sini X-nya adalah R cos alfa, R-nya adalah 8, kosinus 60. Berarti 8, kita ingat kosinus 60 itu berapa? Setengah. Berarti hasilnya nanti X-nya adalah 4. Di sini 4 positif, sedangkan Y-nya itu dinyatakan dengan R sin alfa, di mana R-nya adalah 8 sinus 60 derajat, maka hasilnya nanti menjadi 8 kali setengah akar 3, hasilnya adalah 4 akar 3. Koordinat kartesius dari koordinat kutub ini adalah 4,4 akar 3. Kita lihat di sini, 60 derajat itu dia di kuadran pertama. Kalau di kuadran pertama, maka tadi kita ingat X-nya positif, Y-nya juga positif. Di sini X-nya positif, Y-nya juga positif. Contoh yang nomor 2. Contoh yang nomor 2 itu jika koordinat kutubnya adalah 6,135 derajat, maka X-nya adalah 6 kali kosinus 135 derajat. 6 kali
Kosinus, kita ingat sudut berelasi daripada 135 itu adalah 180 dikurangi berapa kalau hasilnya menjadi 135. Oh, dikurangi 45 derajat. Ini akan menjadi 6, akan sama dengan kosinus 45, tapi di kuadran kedua. Di kuadran kedua yang positif apanya? Yang positif hanya sin dan kosekan. Berarti kosnya bagaimana? Negatif. Nah, kalau sudah negatif seperti ini, maka kita cari hasilnya 6 kali min setengah akar 2. Karena apa? Karena kosinus 45 derajat adalah setengah akar 2. Kita kalikan 6 menjadi negatif 3 akar 2. Ini untuk X-nya. Sedangkan untuk Y-nya, Y itu dinyatakan dengan R sin alfa, R-nya adalah 6 sinus 135 derajat. Hasilnya sama dengan tadi, 6 kali sinus 180 dikurangi 45. Akan menjadi 6 kali sinus 45 derajat di kuadran kedua. Di kuadran kedua sinusnya bagaimana? Positif. Berarti dia tetap positif. Berarti akan kita cari hasilnya menjadi 6 kali sinus 45 adalah setengah akar 2. Hasilnya menjadi 3 akar 2. Di sini nanti koordinat kartesius daripada koordinat kutub ini itu adalah negatif 3 akar 2, 3 akar 2. Kita lihat di sini. Ini ada di kuadran kedua. Di kuadran kedua itu X-nya negatif, Y-nya positif. X-nya negatif, Y-nya positif. Untuk latihan soalnya itu terdiri dari 4 soal. Nah, nanti silahkan dikerjakan dulu, baru dicocokkan dengan pembahasan dari Ibu. Nah, saya akan membahasnya sekarang, tetapi nanti kalian tetap harus mengerjakan dulu ya. Ya, untuk yang nomor 1 itu adalah koordinat kutubnya adalah 12,30 derajat. Maka bagaimana koordinat kartesiusnya? X-nya didapatkan dari R cos alfa. R-nya adalah 12 kosinus 30 derajat. Maka menjadi 12 kali setengah akar 3. Hasilnya adalah 6 akar 3. Sedangkan Y-nya ini adalah R sin alfa. R-nya adalah 12 sinus 30 derajat. Maka hasilnya nanti 12 kali setengah 6. Maka koordinat kartesiusnya adalah 6 akar 3,6. Nah, positif. Karena dia di kuadran pertama, berarti positif, positif. Soal yang nomor 2, kita lihat. Nomor 2 itu adalah 8,150 derajat. Nah, maka kita cari X-nya adalah 8 kosinus 150. Maka X-nya adalah 8 kosinus 30. Dari mana kosinus 30? Dari 180 dikurangi 30 akan menjadi 8 kali kosinus 30 negatif. Menjadi 8 kali setengah akar 3 menjadi 4 akar 3. Ini negatif ya, negatif. Sedangkan Y-nya itu adalah 8 sinus 150 menjadi 8 kali sinus 30 derajat. Nah, sinus 30 derajat positif karena dia di kuadran kedua sinusnya adalah positif. 8 kali setengah menjadi 4. Maka koordinat kartesiusnya adalah negatif 4 akar 3,4. Nah, sekarang yang nomor 3 kita lihat. Yang nomor 3 itu adalah 10,240 derajat. Di kuadran ketiga ini nanti berarti kemungkinannya adalah X-nya negatif, Y-nya juga negatif.
Maka X-nya adalah 10 kali kosinus 240 menjadi 10 kali kosinus 60 negatif, karena di kuadran ketiga ini diselisihkan dengan 180 menjadi 10 kali min setengah berarti negatif 5. Sedangkan Y-nya ini adalah 10 kali sinus 240 derajat. 10 kali sinus 60 negatif. Karena apa? Karena di kuadran ketiga akan menjadi 10 kali min setengah akar 3. Hasilnya adalah negatif 5 akar 3. Berarti benar-benar ya, dia di kuadran ketiga, maka X-nya adalah negatif, Y-nya juga negatif. Nah, untuk yang nomor 4 dicoba sendiri. Bahkan nanti dicoba sendiri. Dari ibu itu ya, nanti kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan di grup WA grup matematika. Nah, sekalian saya tutup materi kita pada hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Kita bertemu lagi pada pertemuan selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.